Bapak Haji Sukoto dan seluruh jajaran kepengurusan, mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Sholawat ma'asalam tercurah terlimpah selamanya kehariban junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umat yang amat sangat merindukan, menantikan syafaat di yaumal jaza. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita membuka kajian tafsir Jalalain surat Al-Maidah, yaitu di halaman 286 ya. 286, yaitu di barisan yang keempat. Wa yauma nahsyuruhum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku Aina syuraka'ukumul ladzina kuntum taz'umun. Aina syuraka'ukumul ladzina kuntum taz'umun. Thumma lam takun fitnatahum illa an qalu. Thumma lam takun fitnatahum illa an qalu Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa minhum man yastami'u ilaika wa ja'alna ala qulubihim akinnah. Wa minhum man yastami'u ilayka wa ja'alna ala qulubihim akinnah. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra. وجعل قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى
idza ja'uka yujadiluna وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم Sadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat sebelumnya menyatakan tentang zalim. Zalim artinya orang yang menganiaya baik terhadap dirinya dan juga orang lain. Bagaimana orang zalim kepada dirinya? Misalnya berbuat salah dan dia tahu bahwa itu salah. Misalnya meninggalkan perkara yang wajib sedangkan dia tahu bahwa itu wajib, maka itu namanya zalim terhadap dirinya sendiri. Maka ketika Allah memberikan azab, Allah menyatakan kepada orang yang zalim, walakin kadzabu biayatina. Kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kembali akibat adalah kepada dirinya masing-masing. Maka disebut la yuflihul zalimun, tidak akan beruntung orang-orang yang aniaya, karena orang yang zalim rugi, pahalanya tidak ada, kemudian kejahatan ditulis, dan pahala yang dia punya diberikan kepada siapa? Kepada orang yang dizalimi. Makanya orang-orang yang zalim dari mulai Nabi Adam pun merasa. Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, itu Nabi Adam, manusia pertama sudah merasa, menyadari dan mengakui bahwa dirinya berbuat zalim. Tapi syariat kalau tidak melakukan kesalahan maka tidaklah ada alam dunia, dan jika tidak ada alam dunia maka tidak ada kita, ya. Maka ini sudah menjadi suratan, qada dan qadar, termasuk bagian kun fayakun Allah Subhanahu. Nah, maka oleh karena itu dilanjut, wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku. Wadkur maksudnya ingatlah. Jadi waw atop, mengatopkan kepada ayat yang sudah terlewatkan. Apa yang harus diingat, yang harus diperhatikan? Yauma nahsyuruhum, yaitu hari yang mana di hari tersebut kami akan himpunkan jami'an, dihamparkan semuanya manusia, summa naqulu lilladzina asyraku, kemudian kata Allah, kami berkata
lilladzina asyraku, kepada orang-orang musyrik. Taubihon, sebagai yaitu sebuah teguran. Ini nanti Allah akan menegur orang-orang yang musyrik, orang yang menyembah kepada selain Allah. Itu namanya musyrik. Apa teguran Allah? Aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Di manakah sesembahan-sesembahan kamu yang dahulu kamu anggap bahwasanya syirik itu adalah syirik menduakan Allah? Ditanya, mana Tuhan yang selama ini kamu sembah? Mana Tuhan yang selama ini menjadikan sebab menyekutukan Allah? Tsumma lam takun, kemudian tidak ada fitnatahum, fitnahnya mereka, illa angqalu, kecuali mereka mengatakan wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah, makanya di sini bukan wallahu, wallahi lantaran wawnya waw sumpah, namanya waw qasam. Maka huruf sumpah ada 3. Yang pertama wallahi, yang kedua billahi, yang ketiga taullahi. Jadi kalau orang mau sumpah menyebut nama Allah, tinggal dipilih hurufnya. Boleh menggunakan waw, boleh mengatakan ba, boleh mengucapkan dengan ta. Jadi wallahi, billahi, taullahi, sama artinya demi Allah. Tuh. Jadi mereka bersumpah, demi Allah Tuhan kami, ma kunna musyrikin, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Ngomong begitu tapinya udah selesai urusan ibadah. Karena kan di sini pada hari kiamat, di mana Allah bertanya kepada mereka, mana yang selama ini kalian agul-agulkan, yang kalian anggap Tuhan. Makanya kan ketika di Mekah itu ayatnya berbeda bunyi dengan ayat di Madinah. Kalau di Madinah rata-rata ya ayyuhalladzina amanu, lantaran orangnya sudah beriman. Tapi ketika masih di Mekah, dilihat orang-orangnya masih menyembah berhala. Maka Allah tidak mengatakan wahai orang yang beriman, tapi ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaq, bahwa yang harus disembah Tuhan yang telah menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Berarti kan kalau diciptakan benda seperti patung, asnam namanya, ini adalah musyrik. Nah, maka panggilan Allah wahai manusia, lantaran mereka belum beriman. Kalau kita juga kan sama. Kalau udah tahu namanya dipanggil Gus, tapi berhubung tidak tahu Tuhan, mau kemana Tuhan? Atau kisana, ya kan? Karena tidak tahu. Tapi begitu datang ke Mekah, orang Mekah manggil haji, lantaran tidak tahu nama. Apa artinya haji? Pengunjung. Tuh, awas. Jadi lamun orang Indonesia pulang dari Mekah pengen dipanggil haji, berarti pengen dipanggil pengunjung, itulah namanya. Jadi pendatang, pengunjung. Kalau kata orang Arab, haji, hai pengunjung, tamu, pendatang, gitu. Ya, intinya seperti itu. Maka karena mereka tidak tahu namanya, maka dipanggillah kita haji. Sehingga dibawa ke Indonesia menjadi seolah-olah sebagai pangkat, seolah-olah sebagai kehormatan. Padahal apa bedanya dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa? Sama-sama rukun Islam, tapi tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dan tidak ada yang dibebankan.
Mau manggil haji silakan, tidak pun tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kita marah tidak dipanggil haji. Haji Agus plus, haji plus 2 kali, pulangnya nggak dipanggil haji, ngamuk. Belum lu gua plus 2 kali, nggak menghormati gua lu. Nah, jadi intinya seperti itu. Mungkin karena tidak paham, tapi kalau sudah paham, ya insya Allah. Ya. Maka dipanggil ya ayuhan nas, hei manusia, yang kalian harus sembah adalah Alladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan, bukan yang diciptakan tuh. Akhirnya kan beriman dengan singkat pindah ke Madinah, terutama pada saat butuh Mekah. Akhirnya ayatnya berubah, ya ayyuhalladzina amanu tuh. Jadi nanti ini akan ditanya dan mereka mengatakan, demi Allah Tuhan kami, bahwa kami tidak melakukan kemusyrikan. Masya Allah, padahal Allah sudah memberikan tanda mana mukmin, mana musyrikin. Kemudian ketika mereka mengatakan bahwa kami tidak musyrik, bahwa kami punya Tuhan Allah, udah masuk ke akhirat baru ngomong Allah Tuhan. Ya. Nah, dijawab oleh Allah, undur untuk jawaban paduka yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Kalau bahasa kita mah, jawab, katakan kepada mereka, undur kaifa kadzabu ala anfusihim. Ingatlah wahai Muhammad, bagaimana mereka telah berdusta. Kadzabu tadi berdusta, padahal mereka musyrik, tapi ngomong sumpah demi Allah bahwa kami ini tidak melakukan satu kemusyrikan. Terus kata Allah, ingat wahai Muhammad, mereka telah berdusta. Tapi siapa yang didusta? Ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. Jadi bukan Allah yang didustakan, bukan manusia yang didustakan, tapi melainkan dia telah mendustai dirinya, berarti mendolim dirinya sendiri. Walakin kanu li anfusihim yadlimun, tetapi mereka telah berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Makanya bukan Allah yang serta-merta memberikan siksaan, tapi siksaan yang diberikan Allah akibat sebab perbuatan. Makanya ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Perlu tahu kita, perbuatan baik mah dilipat gandakan, minimal 10 kali lipat. Tapi kalau berbuat dosa satu doang. Coba kalau dosa dilipat gandakan, tekor kita, dipisit ini, ibarat saldo habis. Iya. Kalau seandainya berbuat salah dilipat gandakan dosanya, waduh, tekor ini urusannya, norok ini urusan. Tapi kan manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Maka siapa yang mengerjakan satu kebaikan, kami akan berikan 10. Tapi kalau orang mengerjakan satu kejelekan, satu dosa, maka tetap Allah memberi 1. Makanya inilah orang akan beruntung ketika melakukan kebaikan. Semakin banyak pahala, semakin nikmat banyak di surga. Lantaran pahala yang diberikan Allah dicairkannya bukan di dunia, tapi di akhirat. Oh, kalau pahala di dunia laku, atau gak usah kerja, terus kuli aja udah. Ngutang ke warung, nanti pahala gua bagi lo. Nah, gak usah pakai duit, tapi pakai pahala. Seandainya orang tahu ngeliat rebutan, ibarat duit kan kelihatan dan langsung mutlak dijajankan, terasa nikmatnya di lidah. Tapi urusan pahala, maka nikmatnya nanti ba'dal maut, setelah terjadi kematian. Sedangkan kematian ada di depan.
Kenapa ada di depan? Ya ada di depan karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesuatu yang disebut bakal berarti semua, tidak ada kecuali. Kecualinya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, oleh karena itulah hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian wa minhum mayastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan. Dan di antara mereka mayastami'u, ada di antaranya orang-orang yang mendengarkan ketika engkau membaca Al-Qur'an, ada yang nguping. Ya, idza qara'ta, bila engkau membaca Al-Qur'an, maka di antara mereka ada yang mendengarkan, memperhatikan. Yastami'u. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinatan. Pada saat mereka mendengarkan bacaan-bacaanmu wahai Muhammad, wa ja'alna 'ala qulubihim, dan kami jadikan di atas hati mereka, bukan di atas, di dalam hati mereka akinatan, yaitu ditutup Allah yafqahu, supaya mereka tidak memahaminya. Padahal kalau nggak ditutup hatinya, tahu maknanya, mereka dihijab oleh Allah. Akinah ditutup supaya nanti ketika Nabi Muhammad membaca, dia mendengar tapi tidak tahu artinya, walaupun sama-sama orang Arab. Tuh maksudnya yafhamul Quran, ditutup hatinya supaya mereka tidak memahami Al-Quran ketika Kanjeng Nabi sedang membaca. Wa fi adhanihim waqra, dan pada telinga mereka waqra, yaitu ada sumbatan, dicocokin telinga. Ya, pada saat mereka mendengar bacaan-bacaan yang diumandangkan oleh Nabi Muhammad. Kalau bahasa kita mah tuli, tiba-tiba kupingnya mendadak jadi budek. Ya, somaman, yaitu tuli. Fala yasma'unahu, sehingga mereka tidak mendengar bacaan Al-Quran. Maksudnya sama qabulin, bukan tidak mendengar karena budak, tapi hatinya tertutup sehingga mendengar tapi tidak mau menerima. Gimana tuh lagunya? Hah? Cuma edan. Mantap sih Ilham. Gak disuruh juga nyanyi aja dia. Gak enak suaranya, gak merdu. Hiburan dulu dong kalau mau nyanyi, ya. Jadi buta hati. Kenapa disebut buta? Karena sombong, karena angkuh, sehingga mendengar tapi tidak mau menerima. Nah, iya. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru. Wa iyarau kulla ayatin, dan jika pun mereka melihat segala tanda kebenaran mereka, tetap tidak akan beriman kepadanya walaupun benar. Begini, orang kalau benci, sebaik apapun kita, di mata orang yang benci mah tetap salah walaupun benar. Sebenar apapun kita, tidak semuanya suka, dan seburuk apapun kita, tidak semuanya mencela. Kenapa? Karena tidak akan ada yang namanya pahala tanpa ada suatu pekerjaan. Maka ini bagian PR dikerjakan. Ada di hati manusia namanya takabur, PR.
ada di hatinya sombong, ria, kemudian iri hati, hasud namanya. Ini semua memiliki, bukan tidak memiliki, semua. Hanya orang gila saja yang tidak punya hasud. Ditutup sama Allah lantaran ria, takabur, hasud, sombong. Kalau akalnya dicabut, tidak berfungsi semuanya. Tuh. Nanti kalau akalnya dikembalikan, maka semua kembali. Ya, pandangan hatinya kembali, pikirannya kembali, riaknya kembali. Tapi ketika akalnya dicabut, setrumnya dicabut, aja udah mati semua tuh. Ya, ibarat listrik tuh. Akal namanya. Makanya orang punya akal berarti aktif. Kalau masih ada setrum berarti masih aktif. Begitu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu walaupun mereka melihat tanda kebenaran, tetap layu minu biha, tidak akan mereka beriman hatta idza jauka, sehingga apabila mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, yujadilunaka, yaitu untuk membantah, berdebat, kalau bahasa kita mujadalah. Ketika mereka datang bukan mau menerima wahyu, bukan mau menerima Al-Quran, tapi justru mereka akan berdebat, akan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghinakan. Itu, ya. Yaqulul ladzina kafaru, sehingga bakal mereka berkata, siapa? Alladzina kafaru, orang-orang kafir berkata, in hadza illa asatirul awwalin. Kata mereka, Al-Quran itu hanyalah dongeng belaka, cerita. Kalau bahasa sekarang itu mah cuma dongeng doang, iya. Akadzibul awwalin, perkataan dusta-dusta orang dahulu. Jadi mereka berani mengatakan di hadapan Kangjeng Nabi bahwa mereka berkata, man, kamu lelucon aja, ngapain sih? Bukan Quran itu mah, dongeng, halu, itu ya. Jadi mereka mengatakan demikian bahwa Al-Quran dianggap dongengan-dongengan orang-orang terdahulu. Padahal ini adalah mutlak wahyu dan Al-Quran. Tapi karena tidak diberikan hidayah, begitulah manusia. Bingung. Ya, kalau orang dikasih hidayah pasti akan ibadah. Jika tidak ada hidayah, maka orang akan melakukan berbagai macam haram jadah lantaran tidak ada hidayah. Jadi rahmat, syafaat. Rahmat diartikan syafaat, pertolongan. Artinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat di semesta alam. Jadi orang baik, wasilah ada Nabi, wasilah ada Al-Quran. Kemudian orang tadinya kafir diberi hidayah jadi Islam, bisa dibulak-balik. Tadinya Islam bisa murtad, bisa kafir. Tadinya kafir bisa Islam. Itu hak Allah. Terserah Allah mau memberikan petunjuk kepada siapa, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya adalah rahasia itu, iya. Nah, maka oleh karena itulah ketika Al-Quran dianggap sebuah dongeng, dianggap sebuah lelucon, maka Nabi disuruh membantah oleh Allah untuk menjawab dari segala apa yang diucapkan oleh alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir. Ya, itu. Jadi mentertawakan mereka. Wahum yanhauna anhu wa yanhauna anhu. Ya. Nah, sehingga mereka itu yanhauna, melarang anasa kepada orang-orang lain, manusia, anhu, daripadanya, artinya orang dihasut.
Gus kemana? Mau ngaji? Jangan. Aliran sesat itu mah. Gitu. Ya, dihasut. Terus mau ngaji? Kemana kamu baru? Jangan. Wah, tuh aliran sesat itu mah. Waduh, bahaya. Nanti bengkok neraka bagian gitu. Jadi di zaman Nabi orang-orang dihasut. Jangan jadi pengikut Muhammad. Ya, jangan jadi pengikutnya. Sesat, bahaya, celaka. Nanti diazab. Padahal sebaliknya. Jadi mereka dihasut orang-orang khawatir nanti akan menjadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi pada akhirnya walaupun dulunya perang, saling bunuh, tapi begitu Futuh Mekah dibuka, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat manusia berbondong-bondong, yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk di dalam agama Allah. Yang tadinya kafir Islam, diantaranya Abu Sofyan, Hindun yang membunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian Ikrimah anaknya Abu Jahal juga masuk Islam. Makanya bapaknya dicaci maki, bapaknya dihujat habis-habisan. Tapi kalau Ikrimah datang berhenti. Gak enak, ada Agus. Enak kan gitu tuh. Jadi itu tadinya pokoknya orang tuh sampai ratusan tahun tidak akan pernah selesai menceritakan Abu Lahab dan Abu Jahal. Selantaran diabadikan Abu Lahab di dalam Al-Quran. Nah sehingga ketika ini diomongin, pada ada anaknya yang masuk Islam, Ikrimah, ada yang ngeliat, Ikrimah datang, stop tuh. Akhirnya dia mereka karena nggak enak ada anaknya tuh, iya. Tapi ketika Ikrimah masuk Islam, dia menjadi panglima perang dengan tujuan dia menebus kesalahan karena dulu dia memerangi umat Islam. Sekarang dia balas dendam, membalas dulu memerangi Islam, akhirnya dia berbalik melawan orang-orang musyrikin. Itu salah satunya adalah anak daripada Abu Jahal yang begitu benci, yang begitu mau membunuh, tapi ternyata diberikan hidayah. Nah itu kun fayakunnya Allah. Ya, makanya kita yang sudah Islam artinya udah punya modal. Ibaratnya mau dagang silakan, modal udah ada. Mau bisnis silakan. Ya, karena modal sudah ada. Jangan ini modal tidak digolangkan, tidak direalisasikan, akhirnya dimakan tiap hari jadi habis. Begitu bangkrut namanya. Begitulah kita juga sudah diberi modal Islam, tinggal dikembangkan. Bagaimana ini kembangkan Islam supaya ada iman, supaya ada ihsan, gitu. Kalau Islam saja nggak cukup. Kenapa? Karena Islam fikih. Tidak cukup orang hanya belajar fikih. Harus ada iman, tauhid. Apakah cukup fikih dengan iman, dengan tauhid? Tidak cukup juga. Harus ada ihsan. Maka ihsan inilah yang akan meluluskan dari pelajaran ibadah manusia melalui fikih dan tauhid. Maka harus ada ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu. Ibadah kamu kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak dapat melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Makanya kita di tempat gelap, Allah mah tidak ada perubahan. Kalau kita kan gelap, turunan telono, ada perbedaan. Oh terang, Agus gelap nyariin HP di mana? HP mana? Begitu nyala, katanya di kantong lupa. Ya kan? Tapi Allah mah tidak seperti hambanya, mau terang mau gelap
orang mau sembunyi di mana? Tidak ada yang bisa sembunyi. Kenapa? Karena langit dan bumi semua Allah yang menciptakan. Udah pasti Allah akan lebih tahu karena semua karyanya Allah Subhanahu. Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Waktu jua yang membatasi karena datang waktu isya. Insya Allah ketemu lagi malam Kamis mendatang. Semoga semuanya Allah berikan sehat panjang umur. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.